Balik lagi di Repod, podcastnya Anak Relos. Nah sekarang kita lagi kedatangan tamu nih, ada dari Pak Haji Noto, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Nah teman-teman kenalan dulu ya sama Pak Haji Noto. Silakan Pak, perkenalan diri dulu Pak. Terima kasih Bu Bintang. Nama saya Sunoto Tirta Putra SPJT. Saya guru Teknik Elektronika Industri dan tugas tambahan saya sebagai Wakasek Kesiswaan dari tahun 2021 sampai sekarang. Seperti itu. Oke, nah teman-teman udah pernah ada yang diajar guys sama Pak Haji Noto nih? Kalau sebelumnya udah ada pasti udah kenal ya. Kalau ada yang belum atau baru mau masuk ke SMK 1 Losaran, ini siapa sih sebenarnya? Kita kenalan dulu ya. Nah Bapak, pertama banget nih Bapak jadi guru. Di mana sih Pak? Ceritain dong Pak gitu. Awal tahun 2006 itu kan saya sebenarnya tidak sengaja untuk ngajar di SMK 1 Losaran. Oh ini ngajarnya nggak Iya, sengaja nggak Pak? sengaja. Oh, nggak sengaja. Karena tujuan saya itu kan ke Jepang dulunya. Oh iya. Sudah tes kesehatan, lalu apalagi mau ke pendidikan gitu kan. Saya nyoba tes CPNS, coba-coba waktu itu kan. Setelah tes ada pengumuman, saya keterima di CPNS itu, sehingga bingung. Saya milih PNS atau ke Jepang. Oh, iya. Antara PNS dan Jepang itu dilema di saya. Sehingga berjalannya waktu SK turun CPNS. Lalu saya milih dulu nih ngajar gitu kan karena SK CPNS-nya udah keluar gitu kan. Sedangkan saya pendidikannya di bulan Oktober. Sedangkan itu SK harus ngajar di bulan Juli. Jadi ngajar dulu saya nih. Tapi tetap masih ada cita-cita pengen ke Jepang, tetap Masih ikut pelatihannya nanti di iya, bulan Oktober di itu bulan berarti. Oktober Oh itu, gitu. kan. Saya udahlah ngajar dulu gitu Iya. kan karena tugas Ngisi waktu luang betul, juga. gitu kan. Setelah nanti ngajar, saya akan masuk ke pendidikan dan berangkat ke Jepang. Oh gitu. Setelah ngajar, pikir-pikir kok enak juga gitu kan ngajar. Kecemplung tapi ternyata juga. nyaman ya Pak. Betul, di tahun 2026 itu, Juli tepatnya ya. Tanggal 25 Juli saya masuk ke SMK Losaran sebagai CPNS di Teknik Elektronika Industri. Tuh. Jadi Bapak pertama ngajar, pertama bertugas tuh udah di sini. Sudah, tapi sebelumnya honor. Oh, sebelumnya udah honor juga. Honor di SMK swasta di Kandang Tahu. Oh gitu. Bapak sebelumnya honor dulu, terus ikut CPNS, Ya. langsung lolos. Ini Langsung rezeki banget Pak. Sekarang mah susah banget. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya, jalannya Rezeki anak mudah. soleh. Rezeki anak soleh. Oh, zaman dulu masih soleh. Oh sekarang juga soleh ya Pak. Iya. Oke, itu awal mulanya berarti 2006. Berarti udah berapa tahun nih Pak sampai 2020? Sekitar 17 tahun. 17 tahun. Oh iya benar ya Pak ya. Nah, sejak kapan Bapak jadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan nih Pak? Oh iya. Sejak tahun 2021 itu Berarti baru ya Pak ya? udah tahun ketiga jalan Oh ya sekarang. tahun ketiga ya. Yang sebelumnya saya wakil Sebelumnya bidang Bapak? kurikulum. Oh, Di tahun 2013 sampai 2021 itu. 2013 2021. Pak lama juga ya Pak? Lumayan juga di kurikulum. Oh, iya. Kenapa nih tiba-tiba bisa berpindah? Memang rolling dari kepala sekolah? Ya, rolling dari Voting kepala sekolah. atau gimana itu Enggak, bentuknya Pak? waktu itu kan kepala sekolahnya Pak Haji Charlie. Oh, iya? Kan. Saya sudah lama di kurikulum dan perlu ada rolling, ada rotasi untuk pengalaman yang baru. Sehingga sebenarnya di kesiswaan saya belum memiliki pengalaman sama sekali, gitu kan, karena apa? Ya kesiswaan kan beda dengan kurikulum. Iya. Kalau kurikulum kan berkutat dengan apa hukum-hukum atau peraturan-peraturan atau dengan standar nasional pendidikannya gitu. sudah baku ya, Pak, Betul. ya? Kalau kesiswaan kan lebih ke apa ya, manajemen Iya. siswa, manajemen ke eskulnya dan sebagainya. Dan itu harus lebih fleksibel ya, Ya, Pak ya. Ketemu betul. sama siswa, apalagi Ya, siswa macam-macam ragamnya. betul sekali. Karakter siswa dari 1.800 sekarang 1.845 ini berbagai macam karakter siswa gitu kan. Nggak yang semuanya yang kita harapkan gitu, pengennya baik, nurut dan sebagainya, enggak ternyata siswa Dan itu. mereka punya pribadi yang unik ya Pak Ya, ya. Mereka harus kita harus menampung mereka gimana pun mereka sikap sifatnya gitu ya Pak ya. Betul. Karena ya dari 1.845 ini berbagai macam karakter siswa ini ya istimewa gitu ya. Yang baik-baik banget ya, Ya. Pak. Yang belum baik nanti juga akan baik pada waktunya gitu.
Walaupun kita punya Ya. program gitu ya, punya program yang namanya kesemaptaan Oh, gitu. setiap hari Sabtu gitu kan. Itu dari kelas 10 sampai kelas 12 atau Hanya gimana, kelas Pak? 10 saja. Oh, dari pada kelas tahun 10 itu. aja, 1 tahun penuh. Betul. Setiap hari Sabtu ada Iya, kegiatan itu. ada kegiatan. Nah, itu Namanya tujuannya kesemaptaan. apa tuh, Pak? Tujuannya adalah kedisiplinan. Oh, gitu. Jadi anak yang tadinya, apalagi kemarin itu kan COVID gitu Iya, kan, betul. kita nggak boleh tatap muka gitu. Dan itu berpengaruh sekali terhadap kedisiplinan siswa, sehingga ketika diadakan lagi kesemaptaan itu yang biasanya anak rebahan gitu kan, ini pagi-pagi di hari libur gitu, Iya, hari betul ya, Sabtu Pak. harus datang, Iya, itu kan nggak mudah juga. Iya. Sehingga anak-anak itu kalau dia memiliki motivasi belajar yang tinggi dan pengen nimba ilmu di SMK Negeri 1 Sarang, itu disiplin belajar. Tetapi anak-anak yang tidak memiliki motivasi ini nggak pernah ikut sama sekali. Oh, gitu. Sehingga terlihat sekali indikator anak yang disiplin itu pasti ikut kesemaptaan. Tetapi anak ketika bermasalah di BK, di kelas, lalu di wali kelas gitu kan, ketika anak itu bermasalah, saya tanya, kamu sering masuk ke semaptaan tidak? Ternyata jarang. Oh, Itu jadi pasti itu bisa kelihatan jadi sekali. tolak ukur ya, Pak, jadi jadi tolak indikator. ukur ketika Ketika anak, dia Sabtu datang, ketika dia Betul. ikut semaptaan, betul. itu anaknya memang sudah dedikasi akan berperilaku baik lah gitu ya di sekolahnya betul. gitu Kan ya, Pak, ya. berdisiplin dan punya motivasi belajar yang tinggi ketika anak itu mengikuti tata tertib atau kegiatan-kegiatan yang diadakan di sekolah. Itu salah satu yang wajib diikuti oleh kelas Betul, 10, iya. tapi kelas 11 dan 12 sudah tidak. Sudah tidak ada untuk yang namanya kegiatan kesemaptaan untuk kelas 11 dan 12 karena kita pakai kurikulum Merdeka sekarang. Di kelas 11 itu eskul tidak wajib untuk kelas 11 sehingga anak-anak tidak ada pengawasan yang ketat gitu kan, tidak ada. Sehingga anak-anak ini yang potensi gitu kan. Kalau anak-anak rajin dia ikut eskul jadi dewan gitu ya. Di Ada eskulnya kegiatan ada lain kegiatan ya, lainnya sekolah-sekolahnya. untuk nanti ke adik-adik di kelasnya di tiap eskul masing-masing. Kalau anak yang tidak ikut eskul ini kan nggak punya kegiatan di rumahnya, ngapain nggak tahu kan kita. Tapi kalau anak yang kelas 11 ikut eskul dan aktif di eskul ini ada korelasinya Itu dengan salah satu kontrol juga ya, Pak, di Betul, sekolah biar kelihatan betul. kegiatannya apa setelah sekolah Nah, kayak itu. gitu. Sedangkan di kelas 12 itu kan di semester ganjil sudah ada uji uji LSP. Di semester genapnya nanti PKL. Jadi anak tuh ada kegiatan yang Padat harusnya padat jadwalnya di kelas Pak, ya, 12-nya. gitu. Di Iya. kelas 11 ini nih, yang tadinya di kelas 11 kurikulum 2013 kan PKL anak kelas 11. Oh, tadinya PKL tuh di kelas 11 11. kurikulum 2013. Ketika kurikulum Merdeka ini PKL-nya di kelas 12. Itu pun banyak yang di semester genap karena di semester 5 atau semester ganjilnya kan ada uji kompetensi, uji LSP dan sumatif akhir semester. Sehingga padat kelas 12 ini, ya kan. Tapi di kelas 11 udah kita nggak bisa ngontrol anak-anak itu. Makanya ada banyak eskul gitu ya, Pak. ya. Buat Bapak sendiri nih, Pak, dari lamanya Bapak jadi Wakasek bidang kurikulum sama sekarang jadi Wakasek bidang kesiswaan. Kira-kira enak di mana ya, Pak? Pengalamannya lebih nyaman di mana atau kayak suka dukanya seperti apa, boleh diceritain nih, Pak, gitu. Betul. Pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya masing-masing. Kalau di kurikulum ini personil untuk yang membantu saya itu kan terbatas gitu, karena sedikit gitu, hanya staf kurikulum gitu kan. Tapi kalau di kesiswaan banyak. Saya punya pembina eskul gitu kan. Saya punya tim kesiswaan jurusan. Saya kolaborasi dengan BK gitu kan. Saya punya staf sendiri di kesiswaan sehingga saya koordinasinya enak. Dengan pembina OSIS juga saya harus kolaborasi gitu kan. Jadi ketika ada sebuah kegiatan saya berkolaborasi dengan tim-tim saya itu lebih enak gitu kan. Tapi ketika di kurikulum staf hanya satu gitu kan. Seperti itu, paling timnya dengan panitia kalau ada kegiatan membentukkan panitia gitu kan, dan itu dari guru-guru. Kalau kurikulum lebih berhubungannya ke guru ya, karena terkait dengan kegiatan pembelajaran, kegiatan administrasi, pembelajaran dan sebagainya. Tapi kalau di kesiswaan ini
langsung dengan siswa gitu kan, dengan berbagai macam karakter siswa. Iya, seperti tadi kita udah ngomong ya Pak ya. Udah macam-macam jadi pengalamannya juga Iya, beda ya beda. Pak ya. Sebenarnya kalau dibandingin nggak bisa dibandingin. Betul. Yang gitu saya ya, Pak. rasakan itu kalau di kesiswaan lebih ke manajerial. Oh gitu. Bagaimana membuat sebuah kegiatan itu bisa mengkoordinasikan dengan teman-teman, berkolaborasi dengan teman-teman. Saya memiliki sebagai manajernya gitu ya kan. Oh, iya. Tapi kalau di kurikulum nggak seperti itu yang saya gitu. rasakan. Karena apa? Karena ya timnya kan sedikit gitu kan. Paling lebih pengalamannya adalah ke supervisinya, ke bagaimana memantau kegiatan KBM, bagaimana guru-guru yang misalkan kesulitan untuk pengelolaan kelas, bagaimana guru-guru misalkan butuh BIMTEK untuk peningkatan kualitas pembelajaran, jadi seperti itu. Kalau kesiswaan lebih ke manage lah, ke manajerial. Saya rasakan seperti itu. Kalau akhir-akhir ini kira-kira kegiatan apa yang lagi ada di bidang kesiswaan nih Pak? Yang bisa gitu di-share gitu. Ya. Hari ini atau pekan ini adalah pekan olahraga antar kelas. Porak ya Pak ya? Porak gitu, atau persenilan. Sekarang sudah sedang berlangsung gitu ya, terutama yang ramai itu futsal gitu. Oh iya, makanya di ini. lapangan utama Betul, ya Pak ya? iya. Itu yang favoritnya anak di sana. Sehingga saya tadi wanti-wanti pembukaan porak itu sportivitas dan fair play gitu kan. Iya, Ketika ada keributan, ada kerusuhan, maka iya ada sanksi yang akan menunggu gitu kan. Kayaknya di SMP 1 Rosaran juga nih untuk sanksi-sanksi kayak gitu sangat ketat ya Pak ya. Betul. Saya lihat itu ada poin-poin gitu ya Pak ya. Betul, saya baru tahu soalnya gitu kayak oh ternyata menarik ya ada poin-poin yang kira-kira anak tuh tahu kalau mereka melakukan kesalahan mereka akan berkurang poinnya seperti itu ya Pak. Betul. Ya. Poin itu sebagai data gitu kan. Sebagai data anak itu melanggar aturan sekolah gitu kan. Sehingga ketika ada pihak luar atau orang tua yang menanyakan kesalahan anak saya apa, itu jelas ketika sudah mau dipindahkan, loh kesalahannya ini, pembinaannya ini, ada SP1, SP2, SP3 gitu kan. Jadi seperti itu. Poin itu sebenarnya untuk membentuk karakter gitu kan. Dan siswa untuk mentaati peraturan di sekolah gitu. Itu tujuannya gitu kan. Bukan untuk polisi gitu sebagai polisi bahwa kamu poinnya sudah 0 harus keluar. Enggak juga, tetap harus ada langkah-langkah pembinaan sehingga ketika anak dapat poin sekian SP1 itu kan perlu ada tindakan dari wali kelas, dari guru BK, dari Kaprodi, itu kan semua ini kan terkait gitu kan, sehingga anak ini tujuannya adalah menyadarkan, oh iya saya ini di sekolah punya aturan, saya harus bisa mentaati aturan yang ada di sekolah, tidak bisa seenaknya sendiri. Itu sebagai pembelajaran sebenarnya kalau anak ini sadar gitu ya. Gitu. Nah dari sistem poin ini kembali lagi Pak, makanya tadi anak kalau ada kerusuhan apa mereka dikurangi poinnya dan lain-lainnya. Berarti sekarang ini ada porak selain futsal, kira-kira ada apa lagi Pak? Oh iya, sekarang ini sedang berlangsung sosialisasi untuk pemilih pemula untuk pemilu di tahun 2024 dari Kejaksaan. Khusus kelas 12. Oh kelas 12 sudah pada mulai ikut pemilu ya Pak? Ya, lagi sosialisasi di aula dari Kejaksaan. Oh gitu. Ya, semoga yang pemilih pemula ini bisa teredukasi dan tercerahkan oleh pihak yang mensosialisasikan tentang pemilih pemula, pemilihan umum 2024. Ya, biar mereka sudah sadar kalau mereka sudah waktunya untuk ikut meramaikan pesta demokrasi di negara kita gitu ya. Jangan sampai memilih sembarangan, jangan sampai tidak memilih sama sekali gitu. Harus menggunakan hak suaranya dengan bijaksana dan baik gitu ya Pak ya. Harus bisa memanfaatkan hak pilihnya. Oke teman-teman, sepertinya begitu aja Pak kita ngobrol-ngobrolnya. Ternyata menarik. Saya sebenarnya belum tahu banyak ya, tadi saya baru nanya Bapak awalnya gimana, suka dukanya. Kayaknya masih banyak yang harus ditanyain ya teman-teman. Tapi cukup dulu lah untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi, ngobrol lagi sama Pak Hajinoto di lain kesempatan ya. Bapak makasih banget udah datang ke sini. Sama-sama Bu Binta. Nanti main-main lagi ya Pak. Siap. Ketemu lagi sama saya, sama yang lainnya gitu. Ya, oke gitu aja buat podcast hari ini. Terima kasih ya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel dari Report. Dah.